warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia berjumpa lagi dengan Anda di channel Sahabat Matematika yang selalu setia menemani Anda belajar untuk menjadi hebat dalam matematika. Kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan submateri bentuk akar yang pada edisi kali ini akan membahas yang pertama, hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat, dan yang kedua, sifat penjumlahan dan sifat pengurangan bentuk akar. Mari kita ikuti, dan jangan lupa jika belum subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Maka tadi di awal kita minta untuk mengingat kembali sifat-sifat dari bilangan berpangkat karena terkait erat dengan bentuk akar. Perhatikan, berdasarkan yang baru saja kita jelaskan tadi, bahwa akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari A hasilnya sama dengan A. A boleh dinyatakan sebagai A pangkat 1. Dan akar kuadrat dari A sebenarnya tersimpan bilangan 2 di sini dan di sini yang tidak ditulis. Demikian juga A dan A ini adalah tersimpan pangkat 1. Maka kita tulis akar pangkat 2 dari A pangkat 1, bentuk lain dari penulisan ini. Kemudian A pangkat 1 saya nyatakan sebagai penjumlahan dua pecahan yang sama, yaitu setengah ditambah setengah. Jadi satu ini kita nyatakan sebagai setengah ditambah setengah. Saya nyatakan sebagai penjumlahan dua pecahan yang sama karena pada ruas kiri ini adalah bentuk perkalian ganda dari dua buah bentuk akar yang sama. Kemudian ruas kiri tetap, ruas kanan berdasarkan sifat perkalian bilangan berpangkat, A pangkat setengah ditambah setengah itu bisa dinyatakan sebagai A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Tadi yang sudah kita ingatkan di bagian pendahuluan, yaitu di apersepsi tadi. Nah, sekarang perhatikan, ruas kiri adalah perkalian dua buah bentuk akar yang sama, dan ruas kanan adalah perkalian dua buah bilangan berpangkat yang sama. Maka bisa kita ambil simpulan akar pangkat 2 dari A pangkat 1 sama dengan A pangkat setengah. Kita ambilkan dari ini yang saya beri warna kuning untuk mewakili bentuk yang sama dari ruas kiri dan ruas kanan. Atau kalau akar pangkat 2 ini duanya kita hilangkan dan A pangkat 1 satunya kita hilangkan, bisa kita tulis akar kuadrat dari A itu sama dengan A pangkat setengah. Biar lebih jelas, B, akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat sama dengan A pangkat 2. Tadi kalau akar kuadrat dikalikan ganda, hasilnya apa yang ada di dalam akar. Kali akar pangkat 3 dikalikan dengan berulang 3, maka hasilnya juga bilangan yang ada di dalam akar.
Jadi kalau akar pangkatnya itu 3, yang di dalam akar itu akan keluar sebagai hasil kalau perkaliannya berulang sebanyak 3 faktor. Demikian juga akar pangkat 4, akar pangkat 5 menyesuaikan. Nah, kemudian yang sebelah kanan 2 ini harus saya nyatakan sebagai bentuk pecahan yang penyebutnya 3. Mengapa saya memilih penyebut 3? Karena di sebelah kiri ini perkalian bilangan berulang sebanyak 3 faktor. 2 kalau dinyatakan sebagai pecahan per 3 adalah 6/3. Selanjutnya 6/3 kita nyatakan sebagai penjumlahan 3 buah pecahan yang sama. Siapa dia? 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3. Ruas kiri tetap. Ruas kanan kita punyai A pangkat 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Pangkatnya merupakan penjumlahan 3 bilangan yang sama. Maka bilangan berpangkat yang pangkatnya merupakan jumlah dari bilangan-bilangan dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian. Nah, karena pangkat dari A ini adalah penjumlahan 3 buah pecahan yang sama, maka perkaliannya menjadi perkalian 3 faktor bilangan berpangkat yang pangkatnya sama dan basisnya sama. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, seperti sebelumnya, maka kita ambil salah satu pasang, berarti kita peroleh akar pangkat 3 dari A kuadrat sama dengan A pangkat 2/3. Nah ini. Jadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2/3. Supaya lebih mantap, saya berikan bentuk yang lain lagi. Akar pangkat 4 dari A pangkat 3 dikali akar pangkat 4 dari A pangkat 3 dikali akar pangkat 4 dari A pangkat 3 dikali akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Hasilnya adalah A pangkat 3. Karena ini akar pangkat 4 dan perkaliannya berulang sebanyak 4 faktor, maka hasilnya adalah bilangan yang berada di dalam akar. Seperti sebelumnya, untuk ruas kiri tetap, ruas kanan 3 ini karena ruas kiri adalah perkalian dari 4 faktor bilangan bentuk akar yang sama, maka A pangkat 3-nya kita nyatakan sebagai bentuk pecahan dengan penyebut 4 mengikuti banyaknya faktor di ruas kiri. 3 kalau dinyatakan penyebut 4, nah berarti apa? 12/4. Maka ruas kanan menjadi A pangkat 12/4. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. 12/4 ini kita nyatakan sebagai penjumlahan 4 pecahan yang sama. Maka ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi A pangkat 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Nah, karena pangkatnya merupakan penjumlahan 4 buah suku yang sama, maka dapat dinyatakan sebagai perkalian berulang 4 faktor dari bilangan berpangkat yang sama, yaitu A pangkat 3/4 dikalikan sebanyak 4 faktor. Karena ruas kiri merupakan perkalian berulang 4 bilangan bentuk akar yang sama, dan ruas kanan perkalian bilangan berpangkat dari 4 bilangan berpangkat yang sama, maka kita ambil salah satu pasang seperti sebelumnya. Kita peroleh bahwa akar pangkat 4 dari A pangkat 3
sama dengan A pangkat 3/4. Nah, dari 3 contoh tadi, mari kita simpulkan. Nah, perolehan kita tadi, yang A akar pangkat 2 dari A pangkat 1 sama dengan A pangkat 1/2. B akar pangkat 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2/3. Dan C akar pangkat 4 dari A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3/4. Perhatikan bilangan yang saya beri warna merah 1, 2, 3 adalah pangkat dari bilangan yang berada di dalam akar. Sedangkan penyebut dari pangkat yang saya beri warna kuning 2, 3, 4 adalah merupakan bilangan akar. Dengan demikian bisa kita simpulkan ketika ada akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam akar dibagi dengan bilangan akar. Ya, ini hubungan yang kita dapatkan dari bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan bentuk akar. M akar A ditambah N akar A sama dengan dalam kurung M ditambah N dikali akar A. Ingat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, pengurangan bentuk akar. M akar A dikurangi N akar A sama dengan dalam kurung M dikurangi N dikalikan akar A. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini materi yang di SD diajarkan, di kelas 7 juga diajarkan. Nah, dari sifat tadi mari kita kerjakan contoh soal ini. Pada contoh soal ini sekaligus saya kombinasikan operasi penjumlahan dan pengurangan supaya bisa langsung mencakup dua sifat itu. Perhatikan, 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah akar 6. 5 akar 6 artinya 5 kali akar 6. 13 akar 6 artinya 13 kali akar 6. Akar 6 sesungguhnya di depan akar 6 itu ada bilangan 1 yang tidak ditulis. Maka kita tulis, nah menjadi 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah 1 akar 6. Nah, untuk mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk akar seperti ini, dasarnya adalah apa yang pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dari bentuk aljabar. Ini identik dengan suku sejenis bentuk aljabar, yang mana bilangan akar itu identik dengan variabelnya, sedangkan bilangan-bilangan yang di depan akar identik dengan koefisien dari variabel pada suku-suku bentuk aljabar. Akar 6 semua sama, berarti merupakan faktor sekutu. Gunakan sifat distributif, kita keluarkan dan selain itu kita tulis di dalam kurung. Jadi dalam kurung 5 dikurangi 13 ditambah 1, yang di luar kurung akar 6.
Langkah berikutnya yang di dalam kurung ini kita selesaikan. 5 dikurangi 13 ditambah 1 hasilnya negatif 7. Maka hasil akhirnya adalah negatif 7 akar 6. Nomor 2. 6 akar 3 dikurangi 8 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu adalah identik dengan penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis bentuk aljabar. Maka di sini 6 akar 3 sejenis dengan 2 akar 3 dan negatif 8 akar 2 sejenis dengan 5 akar 2. Karena yang bisa dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan hanya suku-suku yang sejenis, maka kita kelompokkan suku-suku itu berdasarkan jenisnya. Nah, menjadi 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 sejenis, kemudian dikurangi 8 akar 2 ditambah 5 akar 2 sejenis. Dikurangi 8 akar 2, kita pandang ini adalah negatif 8 akar 2. Kemudian masing-masing penjumlahan suku yang sejenis kita gunakan sifat distributif untuk memfaktorkan. Kelompok yang pertama menjadi dalam kurung 6 ditambah 2 dikalikan akar 3 dan ditambah kelompok yang kedua menjadi dalam kurung negatif 8 ditambah 5 kemudian dikalikan akar 2. Jadi min tidak terus di luar kurung karena itu berisiko. Maka pemisah antar kelompok lebih aman kita gunakan tanda plus atau tambah. Sementara tanda pengurangan di depan suatu bilangan kita pandang sebagai lambang negatif dari bilangan itu. Nah, sekarang masing-masing bilangan yang di dalam kurung kita sederhanakan, maka menjadi 8 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Ya, ini dua contoh yang terkait dengan sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang intinya hanya suku-suku sejenis yang bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Oke, demikian tadi pembahasan kita edisi kali ini. Silakan Anda kembangkan apa yang sudah kita pelajari bersama di Sahabat Matematika Channel melalui latihan-latihan soal yang Anda punya dari berbagai referensi sehingga Anda menjadi hebat. Silakan dibagikan kepada yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat. Berbagi kebaikan untuk memberi manfaat bagi sesama adalah amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.